Shalom, oleh kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan, pada saat ini kita dapat kembali bertemu walaupun kita melalui media elektronik ini, tetapi biarnya menjadi satu berkat untuk kita. Dan pada saat ini mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini tentang satu kebenaran firman Allah, yaitu tentang kerendahan hati dalam melakukan perintah Allah. Seperti tema kita dalam bulan ini, yaitu kerendahan hati merupakan ciri orang percaya. Kita bersyukur bahwa kita menjadi milik Tuhan, yang dimana Tuhan selalu mengasihi kita. Kita bersyukur bahwa setiap apa yang Tuhan sudah nyatakan untuk kita itu menjadi satu bagian yang indah. Dan kita juga bersyukur karena ketika kita dipanggilnya, Tuhan ingin supaya kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Satunya adalah untuk kita bisa dalam kerendahan hati. Saat ini mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang 1, ayat pertama sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai yang kelima. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih karunia Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidaklah berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita bersyukur bahwa kita sebagai anak Allah, Allah ingin supaya kita menjadi pribadi yang terus menyenangkan hati Tuhan. Apakah yang menjadi satu bagian untuk kita renungkan hari ini? Yaitu kerendahan hati. Menjadi satu bagian untuk kita terus renungkan adalah bagaimana hidup kita boleh menjadi berkat. Di dalam kerendahan hati yang Tuhan ingin kita miliki setiap hari. Melihat dari apa yang seringkali kita dapatkan, seringkali ingin kita seperti ini, sehingga banyak orang mengakui kita sebagai milik Allah. Aku mengakui orang bahwa hebat kita, luar biasa kita. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa ketika firman Tuhan ini kita baca, ayat pertama katakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa yang pertama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bagaimana Allah ingin supaya kita menyadari bahwa kita lahir dari Allah, kita lahir dari Tuhan Allah yang memberikan kita kehidupan, dan kita dipanggilnya sebagai miliknya. Dan ketika kita sudah menjadi milik Allah, kita harus mengasihi Dia, memuliakan Dia di dalam kita, dan kita tahu bahwa ini menjadi bagian kita, harus kita kerjakan. Apa tandanya? Ayat kedua disampaikan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Kalau kita mengasihi Allah, berarti kita harus melakukan perintah-perintahnya. Perintah Allah sungguh-sungguh banyak sekali. Di dalam firman Tuhan kita tahu bahwa perintah Tuhan ini cukup banyak. Kita tahu bahwa ini adalah perintah Allah yang luar biasa kita kerjakan. Terus bagaimana? Lakukan. Kenapa demikian? Kalau kita tidak melakukannya, berarti kita tidak mengasihi Allah. Sama seperti kalau kita mengasihi orang tua kita, maka kita akan melakukan apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi harapan dari orang tua kita. Menjadi anak yang nurut, menjadi anak yang selalu dengar nasihatnya, menjadi anak yang selalu katakan bahwa menjadi kebanggaan daripada orang tuanya. Ini menjadi satu bagian, dan saya yakin bahwa bagian kita inilah yang harus kita kerjakan. Dan inilah tandanya kalau kita mempunyai kerendahan hati yang pertama, melakukan firman-Nya, mengasihi Tuhan. Karena apa? Kita tahu bahwa kita sebagai anak Allah, mengasihi Allah. Yang kedua dikatakan bahwa ayat ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menurut perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat.
Jadi yang kedua, kita menyadari bahwa perintah-perintah Allah itu tidak berat. Oh iya, Bapak kan pendeta mungkin ya. Bapak kan setiap hari belajar firman pagi maupun malam atau siang. Setiap hari Bapak beda dengan kami yang jemaat. Mungkin saudara katakan begitu. Tetapi kita bisa melihat bahwa di dalam hadirat Tuhan, di hadapan Allah tidak ada yang namanya jemaat atau pendeta. Semua namanya anak Allah. Itu ya jemaat, itu ya pendeta, itu ya penginjil, semuanya adalah anak-anak Allah dan wajib hukumnya untuk melakukan perintahnya. Jadi Bapak Ibu jangan merasa saya seperti ini sebagainya. Tidak. Allah memanggil kita, memanggil Bapak Ibu Saudara dan saya, itu tidak salah. Pekerjaan saudara dan saya itu panggilan kita, panggilan yang tidak sesuai dengan kemampuan yang Tuhan beri dan memang sesuai rencananya. Apa yang harus kita kerjakan? Mari lakukan. Karena apa? Firman katakan tidak berat. Satu contoh hari ini kita belajar di bulan ini yaitu tentang kerendahan hati. Bagaimana kita bisa memiliki kerendahan hati? Tentunya harus kita kerjakan setiap hari. Ya kita tidak membanggakan yang apa yang kita miliki. Kita tidak membanggakan apa yang kita punyai. Kita tidak membanggakan sesuatu hal yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita tidak perlu kita banggakan. Kenapa? Memang satu hal ini kebanggaan saya, Pak. Supaya orang akan bahwa aku ini luar biasa. Tetapi kembali firman Tuhan dan tema kita bulan ini bahwa kerendahan hati adalah panggilan kita, menjadi satu panggilan kita bahwa memang kita harus rendah hati. Tidak ada alasan untuk kita tidak rendah hati, saudara. Tidak ada sesuatu hal yang akan membenarkan kita katakan, aku harus tinggi hati, aku harus menyombongkan ini, memegahkan ini. Tidak. Karena kita tahu ketika seseorang akan jatuh, awalnya adalah saat kecongkakan itu, kesombongan itu mulai muncul. Sehingga ketika kita bisa melihat di dalam diri kita bagaimana kita dan apa yang harus kita kerjakan, ingat panggilan kita adalah mempunyai sikap rendah hati. Mungkin satu dari yang lain tidak tahu Mas A atau Mas ini, Mbak ini, Bapak ini atau Bapak itu dulunya sekolahnya di sini, pekerjaannya dulu di sini, atau mungkin bisa kerjakan ini. Orang mungkin nggak perhitungkan itu. Atau kembali kepada kita bahwa saya ini dulu seperti ini. Orang katakan mungkin nggak mengaku, ya apa iya sih, saya saudara saya gini, jenengan yang teniku, gitu ya. Atau sudah seperti itu, apa dulu punya pekerjaan ini, bisa lakukan ini. Kadang-kadang orang katakan menutup mata. Orang katakan bahwa ya adalah dia dulu dia seorang ini. Tetapi bukan itu yang Tuhan ingin kita harus kejar. Perkenanan Allah itu bukan sesuatu yang kita miliki untuk orang lain harus akui dan katakan hebat. Nah, tetapi saat kita memiliki sesuatu hal untuk kita bisa miliki, untuk bisa kita kerjakan, untuk kita bisa lakukan dan orang lain itu tidak mengakuinya, itu bagaimana sikap hati kita. Saat kita merasa diri kita hebat, saat kita merasa diri kita mampu, saat kita merasa diri kita lebih dari yang lain, ingat bahwa awal itu kejatuhan kita. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan ketika kita coba membuka peluang untuk kita terus dalam ketinggian hati, saat itulah kita jatuh. Kita akan terus merosot iman kita. Dan kita akan semakin stres. Kita akan merasa hidupku seperti ini. Kita akan menjadikan semakin kita akan sensitif dengan orang lain. Kita akan merasakan bahwa kita ini merasakan bahwa kita terlalu peka, atau mungkin kita katakan bahwa aduh kok seperti itu sebagainya. Akan sangat mudah kita jatuh di dalam kehidupan kita. Apakah itu Tuhan inginkan? Apakah Tuhan yang mau dan memanggil seperti itu? Tentunya tidak.
Apakah itu yang kita mau di lingkungan kita saat kita tidak merasakan damai sejahtera, saat kita tidak merasakan bahwa kita merasa berharga dan diakui orang. Tetapi hari ini kita belajar bahwa kerendahan hati itu panggilan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua. Mari kita bekerjakan ini dan itu kita kerjakan karena kita tahu Tuhan selalu menolong dan menyertai kita. Yakin saudara pasti mampu dan bisa, karena itu tidaklah berat saat kita mengandalkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir saudara, kita akan lihat bersama-sama di dalam ayat 4 dan 5 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang ketiga, saat kita harus memiliki kerendahan hati, iman yang kuat di dalam Tuhan. Kenapa demikian? Saat kita ingin melakukan sesuatu, satu contoh saja, saat kita ingin melakukan sesuatu dan kita yakini kita bisa atau tidak? Pasti kita bisa. Walaupun itu kita berat, walaupun itu mungkin kita rasakan bahwa Tuhan, kita mungkin menangis ketika kita harus capai itu apa yang kita ingin dapatkan. Saat kita harus lelah, saat kita harus capek, saat kita bahkan mengalami suatu hal yang berat, tetapi ketika kita lakukan itu dengan iman kita mampu dan bisa, yakinlah bahwa Tuhan akan menolong dan menguatkan kita. Amin saudara. Iman kepada siapa? Kepada Kristus, karena semua yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini mengarah kepada satu hal, di mana kita mengarahkan hidup kita berkenanan Allah, hidup dalam kebenaran seperti Allah yang inginkan. Sehingga iman kita kepada Kristus tidak luntur, tetapi semakin kuat Bapak Ibu. Semakin kita akan terus bertumbuh di menghadapi tantangan masalah apapun di kehidupan kita. Sehingga mari, saat saudara dan saya diperhadapkan dengan masalah apapun di saat ini, dalam masa pandemi virus COVID-19, dalam masa lockdown atau di karantina saat ini, kita yakin bahwa saat ini kita tahu Tuhan akan menolong dan menguatkan kita. Semua akan segera berlalu. Saat kita harus Tuhan nggak gimana, tapi yakinlah iman kita itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan mengalahkan apapun yang ada di dunia ini. Kita akan mampu mengatasi semuanya. Karena apa? Firman mengatakan bahwa iman, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bersyukurlah kalau saudara dan saya, Bapak Ibu saudara dan saya, kita percaya kepada Yesus, karena firman mengatakan bahwa dialah yang akan mengalahkan dunia, mengalahkan segala apapun di dunia ini, mampu menghadapi apa? Iman kita kepada Kristus. Jangan kendor, jangan tawar hati, jangan takut, jangan khawatir tentang hidup kita. Akan apa yang harus kita hadapi, akan masa yang saat ini harus kita lewati, akan segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Yang katakan kita kerjakan seperti apa yang Tuhan mau. Jangan takut, kuatkanlah imanmu. Yakinlah bahwa Tuhan menyertai kita. Dia Allah yang Immanuel. Dia Allah yang selalu menyertai dan memberkati kita. Dia akan menguatkan kita. Sehingga melalui hal ini, mari rendah hati menjadi satu bagian untuk harus kita kerjakan setiap hari, setiap waktu. Ketika kita lihat orang lain bisa, hebat, puji dia. Saat kita katakan enggak aku kita, tidak apa-apa. Karena apa? Bukan itu yang kita cari. Kita kerjakan bagian kita lakukan apa yang diinginkan kita. Karena kita tahu saat Tuhan mau memberikan, saat Tuhan ingin menaikkan kita, nggak akan bisa menurunkannya. Saat Tuhan ingin mengorbitkan kita, tidak ada yang bisa untuk membuat kita tidak terkenal. Yakin saja, kalau saat ini belum kita mengalami itu, tidak apa-apa. Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, dan kita tahu tetap rendah hati walaupun kita bisa, tetap rendah hati walaupun kita seharusnya dapat pujian kita nggak dapatkan. Tetap rendah hati, tetap kita tidak katakan sakit hati kalau orang tidak memuji kita. Kerjakan saja dan kita pasti bisa. Pak Bro sebagai yakinlah Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan sepenuhnya segala sesuatu yang boleh kami dengar hari ini. Jadi kekuatan baru untuk kita,
menolong kita, menyertai dan berkati kami semua Bapa, sehingga kami boleh terus menjadi milik-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu, di mana hidup kami adalah milik-Mu untuk kemuliaan bagi nama. Terima kasih Bapa, kami siap untuk kembali menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, di mana hidup kami adalah milik-Mu untuk kami hidup dalam kerendahan hati. Dan kami percaya kami mampu, kami bisa, karena Tuhan yang menyertai dan berkati kami, Tuhan yang memampukan kami, sehingga kami boleh memiliki hati yang terus dalam kerendahan hati seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, dan tetap stay di rumah. Tuhan mengasihi kita semua dalam kasih Tuhan, dan yakinlah, dan kita terus berdoa, Tuhan pasti akan tolong dan sertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.